Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Ulianur Rahma dengan NIM KHGE 21066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan atau saluran pencernaan yang disebut dengan gastrointestinal. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, ada organ-organ pencernaan pelengkap, yaitu ada mulut, kantong empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Proses pencernaan manusia secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan dari yang tadinya besar menjadi lebih kecil, sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Untuk organ pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna, sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam paring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya, yakni di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Selanjutnya yang ketiga ada lambung. Adalah organ berbentuk seperti huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Yang selanjutnya ada usus besar. Usus besar membentuk seperti huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Panjang usus besar ini sekitar 5 sampai 6 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Yang terakhir ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum di sini adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi utama anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Sekian video pembahasan tentang sistem saluran pencernaan atau gastrointestinal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.